Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Eko Herdiansyah dengan NIM A1D1181009. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perspektif Global dengan materi yang berjudulkan Perkembangan Iptek serta Dampaknya bagi Pembentukan Masyarakat Global. Dengan pesatnya perkembangan iptek, maka membuat perubahan yang sangat luar biasa juga terhadap peradaban yang ada di dunia saat ini. Adapun dampaknya terjadi di berbagai bidang terhadap masyarakat global saat ini. Yang pertama yaitu di bidang informasi dan komunikasi. Di sini juga menuai perubahan yaitu dampak positif dan negatifnya. Saya bahas pertama yaitu dampak positif dari bidang informasi dan komunikasi, yaitu kita mampu mendapat informasi dengan cepat dari seluruh belahan bumi. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, meskipun tidak bertemu secara langsung. Dan kita juga dapat mendapatkan layanan berbagai fitur hanya melalui ponsel. Adapun dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, beredarnya berita hoax, dan terjadinya permasalahan dunia maya hingga terlibat ke dunia nyata sehingga membuat persoalan yang lebih lanjut lagi. Yang kedua, di bidang ekonomi dan industri, iptek juga mempengaruhi dan memiliki manfaatnya terhadap bidang ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi dan penambahan skill terhadap individu dikarenakan ketatnya persaingan pekerjaan. Adapun dampak negatifnya dari bidang ini yaitu terbukanya pasar bebas, terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill, dan sifat masyarakat bisa menjadi sifat yang konsumtif. Yang ketiga yaitu di bidang sosial dan budaya. Adapun dampak positif terhadap iptek dari bidang ini yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, adanya tekanan yang mampu melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Adapun dampak negatifnya dari bidang ini yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja, dan juga mampu menciptakan sebuah kenakalan dan tindakan yang menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, dan pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadgetnya masing-masing. Yang keempat yaitu di bidang pendidikan juga memiliki manfaat yang luar biasa terhadap adanya iptek. Yang pertama, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, dan munculnya metode-metode pembelajaran yang baru dan lebih efektif, dan pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, hanya bisa melalui pembelajaran online. Dan tidak menutup kemungkinan juga bidang pendidikan ini terhadap iptek juga menuai dampak negatif, yaitu di mana kerahasiaan alat tes semakin terancam dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan itu sendiri seperti pembuatan nuklir dan adanya hacker. Dan yang kelima yaitu di bidang politik juga menuai banyak manfaat, di mana timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah lainnya, di mana ada juga proses regenerasi kepemimpinan, dan di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya secara regionalisme. Dan di bidang politik ini juga menuai dampak negatifnya, di mana yaitu timbulnya gelombang demokratisasi, adanya berbagai ancaman yang mampu menyebabkan disintegrasi bangsa, dan banyaknya oposisi dari pemerintahan, dan timbulnya juga unjuk rasa yang tinggi hingga terkadang lupa dengan kepentingan umumnya, hanya mengingat kepentingan kepribadiannya. Nah, sekarang kita masuk ke subjudul baru yaitu iptek dan peradaban manusia. Sekarang kita akan membahas tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya, yaitu dibagi menjadi teknologi tinggi dan teknologi media. Di mana teknologi tinggi atau high-tech yaitu suatu jenis teknologi yang mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contohnya adanya komputer, laser, dan bioteknologi. Dan adapun teknologi media yaitu suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukungkan
oleh masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan pula. Nah, selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yang pertama saya akan membahas kebutuhan pokok atau utama, yaitu tadi yang primer, di mana di sini terdapat 3. Yang pertama sandang yang berkaitan dengan pakaian, di mana pangan dengan kebutuhan makanan kita sehari-hari, dan papan yaitu kebutuhan bangunan atau rumah kita sendiri. Selanjutnya saya akan membahas yaitu kebutuhan sekunder, di mana dengan adanya iptek maka juga menuai perubahan peradaban terhadap masyarakat global, di mana yang terjadi perubahannya itu di bidang industri, transportasi, komunikasi, dan kesehatan, di mana semua bidang itu sekarang lebih canggih daripada sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.